cowok lagi apa yang buat digodain? Kamu ini bicara apa sih? Aku tahu kok, kamu ada main kan sama sekretaris kamu? Oh, aku tahu nih. Pasti dia yang godain kamu, ya kan? Dasarnya kamu perempuan gak tahu diri. Aku gak terima ya kamu permalukan seperti ini. Aku akan balas perbuatan kamu nanti. Silakan, aku gak takut kok. Kamu tuh yang harusnya sadar. Kamu udah bikin malu aku di sini, tau nggak? Mas, Kamu tahu kan, pacar aku nggak ada lagi selain kamu. aku juga cemburu gak kamu sama dia? Kalau kayak gini caranya, kamu tuh cuma bikin aku pusing tau. Apa jangan-jangan kamu benar pacaran kan sama dia? Lebih baik kita udahan mulai dari sekarang. Aku gak mau udahan sama kamu, Mas. Mulai sekarang aku udah nggak mau lagi sama kamu. Waalaikumsalam mas. Mas, aku boleh minta sama kamu untuk Nova itu tinggal di rumah kita sementara. Boleh ya mas? Iya sayang, nggak apa-apa. Makasih ya mas. Ayo. Kamu istirahat ya. Oh ya mas, kamu pasti capek kan baru pulang kerja. Aku siapin air hangat ya buat kamu mandi. Makasih sayang. Aku cemburu. Sebenarnya aku sama suami kamu tuh udah lama pacaran. Aku punya buktinya. Mas, tolong kamu jawab dengan jujur, Mas. Ini gak bener kan, Mas? Kamu gak mungkin hianatin aku sama Nova. Banding official, program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Banding the official, dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Banding the official berdasarkan catatan kasus. Banding the official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Semoga pernikahan kalian langgeng ya. Amin, makasih. Oh, makasih ya. Terus kalian kapan nikah? Gimana mau nikah, pacar aja gak punya. Tuh bener, terus kita nikah sama siapa coba? Ya kan kalian itu dulu pernah pacaran. Kenapa kalian gak balik lagi terus nikah? Enggak lah, kita temenan aja kan? Iya dong. Sebentar ya. Orang dari kantor aku ada telepon nih. Aku angkat dulu ya sayang ya. Bentar, aku tinggal ke belakang sebentar ya. Yaudah deh, aku toilet juga ya. Aku perhatiin, kok kamu kayak gak bahagia gitu? Kamu tuh kenapa sih? Aku tuh curiga sama Mas Rizky. Aku ngerasa kalau dia itu lagi ngianatin aku. Dan aku yakin dia itu teleponannya sama sekretarisnya. Nov, aku minta tolong kamu ya, Nov. Kamu bantuin aku cari info atas kecurigaan aku sama Mas Rizky. Iya, kamu tenang aja ya. Kamu tuh sahabat aku paling baik. Sekarang saya lagi sama istri. Nanti aja kabarin lagi ya. Ya udah deh, nanti kabarin saya lagi ya Pak ya. Iya pasti ya. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Harus lebih hati-hati lagi ya. Ya, makasih ya Pak. Ini aku lihat Mas Rizky sama sekretarisnya mau pergi. Terus kayaknya mereka deket juga. Ya Allah, hebat banget Mas Rizky. Aku lagi hamil muda tapi dia malah pacaran di belakang aku. Ya udah kamu tenang ya. Ini aku mau ngikutin mereka dan kalau emang mereka kebukti pacaran aku bakal labrak dia. Jangan Nova, jangan. Gimana pun juga aku nggak mau kalau suami aku tuh malu apalagi di depan banyak orang. Aku minta sama kamu tolong cariin aku bukti ya kalau memang dia tuh pacaran di belakang aku. Yaudah ini aku ngikutin mereka dulu ya. Oh, ini kelakuan kamu di luar. Kamu pacaran lagi sama sekretaris kamu ya? Dan kamu ya? Emang kamu gak ada cowok lagi apa yang buat digodain? Kamu ini bicara apa sih? Aku tahu kok, kamu ada main kan sama sekretaris kamu? Oh, aku tahu nih. Pasti dia yang godain kamu, ya kan? Dasarnya kamu perempuan gak tahu diri. Aku gak terima ya kamu permalukan seperti ini. Aku akan balas perbuatan kamu nanti. Silakan, aku gak takut kok. Kamu tuh yang harusnya sadar. Kamu udah bikin malu aku di sini tau nggak? Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong kamu jawab jujur sama. Apa benar kamu itu dekat sama sekretaris kamu? Aku jelasin sama kamu ya. Yang namanya atasan jalan dengan sekretaris itu hal biasa, bukan berarti punya hubungan. Jujur aku nyuruh Nova untuk cari tahu semua ini dan ternyata benar Mas kamu jalan sama sekretaris kamu. Karena perbuatan Nova, aku jadi malu di sana dan itu semua karena kamu. Mas, aku belum selesai ngomong, Mas. halo, ini temannya Mbak Nova ya? Sekarang ini Mbak Nova masuk rumah sakit. Tadi saya temukan dia pingsan di rumahnya dan sekarang Mbak Novanya koma. Kata dokter karena dia mengalami benturan keras. Apa? Nova koma? Ya udah makasih ya. Ya Allah, siapa yang udah lakuin ini? Apa mungkin Mayang? Karena dia tadi yang sempat ribut sama Mayang. Mau lihat CCTV-nya? Karena aku pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Nova.
ini ada laki-laki sebelumnya datang ke rumah Nova. Tapi siapa ini laki-lakinya? Aduh, ini nggak kelihatan mukanya, ketutupan cicak lagi. Lihat deh, nggak kelihatan lagi. Oh, atau jangan-jangan laki-laki ini tuh suruhan sekretaris kamu, Mas? Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Kalau sekretaris aku bisa melakukan hal seperti itu. Iya, tapi bisa jadi karena kan sekretaris kamu itu sakit hati, udah dilabrak sama Nova karena ketahuan kamu jalan sama dia. Bisa jadi dia nyuruh laki-laki ini untuk nyakitin Nova, ya kan? Pokoknya aku janji aku bakal selidiki masalah ini sampai selesai. Kamu sama Bram harus bantu aku cari infonya. Iya, aku pasti bantu. Ini jam tangan laki-laki kan? Bisa jadi pemilik jam tangan itu yang udah nyakitin Nova. Iya ya, tapi kok aku kayak nggak asing ya lihat jam tangan ini. Jam tangan ini tuh sama persis sama kayak punya Mas Rizky. Tapi masa iya sih Mas Rizky nyelakain Nova? Untuk apa coba? Nadia, kamu ngapain kesini? Tolong kamu jawab dengan jujur, Mas. Apa kamu datang ke rumah Nova sebelum Nova itu kritis dan koma? Maksud kamu apa kamu nanya kayak gitu sama aku? Nih, aku nemuin jam tangan ini di rumah Nova. Ini jam tangan punya kamu kan? Nadia, itu bukan jam aku. Ini jam aku masih aku pakai. Kalau jam tangan kamu masih ada, terus ini jam tangan punya siapa? Kok bisa mirip banget sama jam tangan punya kamu? Kamu lupa ya? Kalau aku dan Bram memiliki jam yang sama. Ya bisa jadi kalau jam yang kamu pegang itu jam punya Bram. Bram? Kamu cariin. Jam aku kok bisa ada di kamu? Aku temuin ini di rumahnya Nova. Kenapa sih kamu tuh lagi berantem sama Nova? Kamu samperin dia, kamu sakit hati, gak terima diputusin dia, terus kamu sakitin. Maksud kamu nuduh aku yang mencelakai Nova? Nova itu udah ceritain semuanya sama aku. Aku baru putus dari Bram. Kok bisa? Jadi selama ini dia tuh cuma pelampiasan doang sama aku karena dia nggak bisa dapetin perempuan itu. Demi Allah, bukan aku yang mencelakai Nova. Kamu harus percaya sama aku, Nova. Walaupun kamu adik ipar aku, tapi kalau sampai kamu terbukti bersalah udah celakain Nova sampai koma, aku nggak bakal tinggal diem. Aku bakal bawain ke jalur hukum. Ya, tapi aku serius, aku bukan orang yang mencelakai Nova. Udahlah, aku tuh bakal kasih kamu kesempatan sampai kamu bicara jujur sama aku. Kalau enggak, aku bakal bawa bukti rekaman CCTV dan juga jam tangan ini ke polisi. Nadia itu lagi sedih banget. Masalahnya sahabatnya Nova lagi dirawat di rumah sakit. Dan dia berusaha keras untuk cari tahu siapa sebenarnya Nova. Aku mau percaya sama aku. Aku nggak bikin Nova celaka. Mas percayakan sama aku adik satu-satunya Mas Rizky kan? Aku percaya sama kamu. Dan aku juga nggak nuduh kamu kan. Jam tangan seperti yang kita pakai ini adalah jam tangan pasaran banget. Dan semua orang juga pada pakai. Jadi aku rasa kamu nggak perlu khawatir. Maafin aku, Bram. Aku terpaksa ngelakuin ini. Kamu ini kenapa sih? Pacar aku nggak ada lagi selain kamu. Aku juga cemburu nggak kamu sama dia. Lebih baik kita udahan mulai dari sekarang. Aku nggak mau udahan sama kamu, Mas. Mulai sekarang aku udah nggak mau lagi sama kamu. Nggak bisa dong putusin aku gitu aja, Mas. Mas, aku nggak mau, Mas. Awas kamu. Halo? Iya betul, saya dengan Nadia. Apa? Nova udah sadarkan diri? Nova sudah sadar dari komanya. Iya, baik, saya segera sana ya. Nova, alhamdulillah kamu sadar juga. Tolong kamu jawab dengan jujur. Kamu udah diapain sama Bram? Bram? Jadi kemarin aku sempat ke rumah kamu buat lihat rekaman CCTV. Ternyata sebelum kamu pingsan itu ada laki-laki datang ke rumah kamu, tapi aku nggak bisa lihat mukanya karena ketutupan kayak apa itu cicak gitu loh. Jadi aku nggak bisa lihat mukanya. Tapi aku nemuin jam tangannya Bram. Jadi aku udah yakin pasti itu Bram. Nadia, udah berapa kali aku bilang ini bukan ulah aku. Mas, aku nggak mau putus, Mas. Aku mau. Awas kamu. Nah, bukan Bram kok yang ngelakuin itu sama aku. Aku sih emang ketemu sama seseorang, tapi aku pingsan emang karena aku pusing. Syukurlah kalau Nova nggak membongkar rahasia kami. Kamu dengar sendiri kan? Bukan aku yang celakain Nova. Iya, aku minta maaf. Sayang, sebaiknya kita jangan lama-lama di sini. Masalahnya kan sekarang kamu lagi mengandung. Aku takut kalau kamu kecapean nanti ada apa-apa lagi. Ya kalian pulang aja, biar aku yang jaga Nova. Maaf, aku pulang dulu ya. Tapi aku janji, besok aku datang lagi ke sini ya. Bram, kamu tolong jagain Nova baik-baik ya. Jangan sampai dia kenapa-napa. Ya pasti. Kamu istirahat ya. Nova, gimana kondisi kamu? Aku udah gak apa-apa kok. Semoga kamu lekas pulih ya. Makasih banget loh. Karena kamu udah gak ngebongkar tentang hubungan kita bersama istri. Tapi aku ngelakuin ini gak gratis ya.
Maksud kamu apa ya? Aku mau kamu nikahin aku setelah Nadia melahirkan. HP aku mana? Masih meninggal di ruang Nova. Maksud kamu mau jadi istri aku yang kedua gitu? Ya enggak lah mas, aku itu mau jadi istri pertama kamu dan istri satu-satunya. Jadi kamu harus talak Nadia setelah Nadia melahirkan. Ya kalau enggak, aku laporin kamu aja ke polisi. Terus kamu masuk penjara deh. Terus kamu kehilangan kebebasan kamu. Habis itu juga kamu kehilangan perusahaan yang udah kamu rintis. Mas Rizky. Dia jalan mana? Tadi sepertinya ada yang kesini. Enggak ada kok. Oke, aku pulang dulu ya. Mas Rizky, mau jenguk Nova? Ya enggak lah. Kebetulan ada karyawan aku yang lagi dirawat di sini. Ya udah, aku buru-buru nih, nggak bisa lama ya. Ya. Waalaikumsalam mas. Aku boleh minta sama kamu untuk Nova itu tinggal di rumah kita sementara sampai dia membaik. Ya mas. Iya sayang, nggak apa-apa. Makasih ya mas. Ayo. Kamu istirahat ya, biar kamu cepat sembuh. Makasih ya. Ayo mas, kamu pasti capek kan baru pulang kerja. Aku siapin air hangat ya buat kamu mandi. Makasih sayang. Yuk. Aku cemburu. Apa? Iya maksudnya aku cemburu ngeliat kalian mesra banget kayak gitu. Aku jadi pengen cepet nikah. Kamu tuh gak usah khawatir. Nanti aku janji aku bakal kenalin kamu sama laki-laki lainnya. Apa sih maksudnya Nova untuk tinggal di rumahku? Gimana ya? Kalau nanti suatu saat Nadia bakal tahu kalau aku ada hubungan sama Nova. Ya, istirahat. Nova nelfon, mau ngapain sih? Ya halo. Aku tahu kau pasti belum tidur karena mikirin aku kan. Mendingan kita ngopi yuk. Maafin aku ya, kayaknya aku nggak bisa deh. Tiba-tiba kita kepergok ya kan? Yang ada ribut. Oh, jadi kamu gak mau nolak dia terus nikahin aku? Ya udah. Pagi aku bilang aja deh sama Nadia kalau kita itu udah pacaran lama. Terus kamu juga yang udah sakitin aku. Siap-siap aja deh mas. Kamu jatuh miskin, dia jadi gembel. Nova. Sebenarnya ada yang mau aku kasih tahu sama kamu. Sebenarnya aku sama suami kamu tuh udah lama pacaran. Dan yang bikin aku masuk rumah sakit juga suami kamu kemarin. Ini bercanda kan mas? Kamu gak pacaran sama Nova kan mas? Gak pacaran kan sama suami aku? Enggak, aku gak percaya. Nih, aku punya buktinya. Mas, tolong kamu jawab dengan jujur mas. Kamu kenapa mas? Ya ampun, kamu pendarahan sayang, kita harus segera ke rumah sakit sekarang. Ya, ayo. Anda kami tahan atas laporan Pak Rizky telah melakukan tindak kekerasan hingga mencelakai pelapor Ibu Nova. Pak, saya jelasin sebentar. Alhamdulillah. Ternyata gue cuma mimpi doang. Aku nggak mau kalau sampai aku harus dipenjara dan bikin hidup aku menderita. Mas, kenapa kamu kayak kaget gitu? Nggak apa-apa. Kamu lagi bikin kopi? Ya udah aku bikinin ya. Boleh. Oh ya mas, aku minta maaf sih sama kamu. Aku nekan kamu banget. Ya habis gimana? Aku takut banget kehilangan kamu. Terus aku juga cemburu ngeliat kamu sama Nadia. Tapi kamu nggak sepantasnya kayak gitu. Ya aku tuh lebih cinta sama kamu dibanding Nadia. Aku juga bisa kok kasih kamu anak sama kayak Nadia. Aku akan ikuti apa kemauan kamu. Aku akan talak Nadia setelah Nadia nanti sudah melahirkan. Makasih ya mas, kamu udah nurutin aku. Aku minta satu dari kamu. Apa tuh? Kamu keluar dari rumah ini. Ya udah, kalau gitu besok aku pulang ke rumah aku ya. Aku naik dulu ya. Makasih ya. Waalaikumsalam. Bram, kamu ngapain pagi-pagi kesini? Kebetulan tadi aku lewat sini, makanya aku mampir. Mas Rizky mana? Mas Rizky baru aja pergi nganterin Nova pulang. Ya jadi dari kemarin Nova pulang di rumah sakit itu, Nova nginep sini karena kan kasihan kalau misalnya dia di rumahnya sendirian. Dan dia juga bakal nginep lama. Ternyata pagi ini dia udah minta pulang, jadi dianterin sama Mas Rizky. Aku minta maaf sebelumnya, aku nggak bermaksud apa-apa. Tapi sepertinya ada yang disembunyikan dari Mas Rizky dan Nova. Dia nyembunyi sesuatu dari aku ataupun kamu. Kamu jangan ngaco deh, Bram. Mereka itu kan sahabat dan suami aku, jadi nggak mungkin ada yang dirahasiain dari aku. Udah deh, lebih baik sekarang kamu pergi ke kantor. Ini juga udah jam berapa? Oke, kami istirahat aja. Sayang, aku jalan ya. Kalau ada apa-apa, kamu kabarin aku. Kamu jangan pergi dulu dong. Emang kenapa? Aku tuh masih pengen pacaran sama kamu. Aku tuh kangen deh berduaan sama kamu. Oh ya, kamu mau sarapan kan? Aku bikin sarapan dulu ya. Boleh.
Ini kan dompetnya Nova. Kok bisa ketinggalan sih? Aku anterin aja. Nova pasti kaget lihat aku datang dadakan. Suapin ya. Rotinya jadi tambah enak banget. Itu karena kamu yang suapin. Masa sih? Yaudah, aku juga mau dong disuapin. Iya, oke. Mobil Mas Rizky masih di sini. Apa jangan-jangan penyakit Nova kambuh ya? Ya, ini loh. Jadi aku kan tadi lagi beres-beres. Dompet kamu ketinggalan. Gimana sih kok kamu? Makasih ya. Aku lihat di depan ada mobilnya Mas Rizky. Emang Mas Rizky masih di sini? Mas Rizky tadi kan buru-buru kantor. Mobilnya mogok. Terus dia pakai taksi deh. Oh gitu. Ya Nova, kenapa kamu kepucat? Kamu masih nggak enak badan ya? Gak apa-apa kok. Bener nggak apa-apa. Aku di sini aja dulu ya. Enggak usah. Gak apa-apa kok. Ya udah kalau gitu kamu istirahat ya. Aku pulang. Itu kan sepatunya Mas Rizky. Dah. Untung aja kamu bisa bikin alasan sayang kalau aku pergi ke kantor. Iya, abisnya aku juga panik tadi bilang apa sama dia. Yaudah kalau gitu aku buru-buru ke kantor sekarang ya. Ya udah, yuk. Kantor ya. Sayang, aku jalan dulu ya. Mas Rizky. Ternyata benar ya kecurigaan Bram selama ini. Kalian ada hubungan di belakang aku. Kalian itu pacaran. Bukannya kamu tadi udah pergi ya? Iya, tapi tadi aku cuma pura-pura pergi. Karena aku lihat ada sepatunya Mas Rizky di dalam. Mobilnya juga ada di depan. Berarti tandanya dia belum berangkat kerja. Kamu itu sahabat aku, Nova. Tapi kenapa kamu pacaran sama suami aku sendiri? Ya kamu juga nggak bisa nyalahin aku juga dong. Ini juga salah kamu. Yang duluan cinta sama Mas Rizky itu aku, bukannya kamu. Tapi Mas Rizky aja tiba-tiba jatuh cinta sama kamu. Dan aku udah mencoba untuk menerima semuanya. Aku mencoba move on untuk menjalin hubungan sama Bram. Aku gak mau kita pacaran lama-lama. Jadi kalau kamu beneran cinta sama aku, kamu nikahin aku ya. Maafin aku, Pak. Aku gak bisa nikahin kamu. Kamu tahu kan aku cinta sama dia. Aku juga sakit hati, Pak. Dan aku tahu kamu cinta sama Mas Rizky kan. Kamu ngomong kayak gini tuh ngelupain hati aku. Aku benar-benar minta maaf. Kenapa kamu lakuin ini sih? Kalau kamu tahu itu tuh bakal ngancurin aku. Aku pikir dengan aku keluar kota begini, aku bisa melupakan rasa sakit aku. Kenapa Mas Rizky dan Bram harus mencintai Nadia dibanding aku? Kayak mirip Nova nih. Ternyata kamu di sini sekarang, kamu pindah ke sini. Nadia itu nyariin kamu banget, katanya kamu pergi nggak bilang-bilang sama dia. Iya, karena kan kemarin aku lagi sedih banget karena putus dari Bram. Jadi aku pergi buru-buru deh. Makasih ya. Makasih ya Mas, kamu udah traktir aku. Aku juga makasih ya. Selama aku di sini kamu temenin aku terus. Aku seneng kok nemenin kamu. Karena sejujurnya aku mesti pengen sama kamu di sini. Kayaknya aku jatuh cinta deh sama kamu. Aku juga cinta sama kamu. Aku sudah menikah dan istri aku itu teman kamu sendiri. Gimana kalau kita pacaran diam-diam aja? Cinta itu datang dengan sendirinya. Ya tapi kamu juga gak bisa membenarkan apa yang udah kamu lakuin sama aku, Nova. Dan aku gak bisa merencanakan jatuh cinta, Nat. Dan kamu, Mas, aku benar-benar kecewa sama kamu. Tapi karena aku sedang mengandung anak kamu, aku akan coba memaafkan kamu. Tapi aku minta satu permintaan. Kamu tinggalin Nova. Maafin aku, Nat. Aku gak bisa. Karena yang akan ditinggalin itu bukan aku, tapi kamu. Dan dia akan nolak kamu setelah kamu melahirkan. Apa yang dibilang Nova itu benar. Dan semua yang aku lakuin ini adalah karena terpaksa. Aku harus nikahin dia, kalau enggak aku akan di penjara dan aku gak mau kehilangan semuanya. Kamu di penjara? Emangnya kamu salah apa, Mas? Jadi malam itu sebenarnya yang celakain Nova itu adalah aku sendiri. Aku gak mau, Mas. Aku gak mau putus, Mas. Aku mau... Awas kamu! Dan jam tangan yang kamu temuin itu adalah jam tangan aku. Dan jam tangan yang aku pakai sekarang ini adalah jam tangannya Bram yang sudah aku ambil. Aku terpaksa ngelakuin ini. Aku kecewa sama kamu. Apa udah gak ada rasa cinta buat aku? Kamu sampai takut di penjara dan kamu rela kehilangan aku bahkan anak kita, Mas. Aku tuh cinta sama kamu dan aku juga cinta sama Nova. Benar-benar kecewa sama kamu, Mas. Kamu juga, Pak. Aku kecewa sama kalian berdua dan aku gak akan pernah mau lihat tempat lain lagi. Udah gak usah dikejar. Palingan juga dia cuma sedih doang. Ya udah aku mau kerja dulu ya. Aku gak nyangka suami dan sahabatku bisa sejahat itu. Tega banget mereka nusuk aku dari belakang. Kenapa kamu nangis? Apa yang terjadi, Nat? Kamu gak apa-apa kan? Kecurigaan kamu selama ini benar, Bram. Ternyata Mas Rizky sama Nova itu punya hubungan gelap. Di belakang aku mereka pacaran. Kenapa Mas Rizky tega memperlakukan kamu seperti ini, Nat? Aku juga tahu. Aku baru tahu alasan
alasan kamu tidak mencintai Nova itu karena aku. Kamu diam-diam suka sama aku, Bram. Aku juga gak tahu kenapa cinta itu bisa datang tiba-tiba ke kamu. Iya, perkenalkan nama saya Nadia. Nadia ini benar-benar cewek yang cantik. Selamat pagi, Pak. Aku yang lebih dulu suka sama kamu, Nat. Tapi ternyata kamu malah jatuh cinta sama Mas Rizky. Akhirnya aku harus menahan perasaan aku. Maafin aku. Tapi semenjak saat itu aku memutuskan untuk membuang perasaan aku. Aku gak ingin lagi untuk mendapatkan kamu, Nat. Apalagi harus merebut kamu dari Mas Rizky. Kamu benar. Itu alasan aku kenapa aku memutuskan Nova. Karena aku gak mau hubungan aku terlalu jauh sama Nova. Aku akan ketemu Mas Rizky di rumah Nova. Kamu kenapa, Nat? Aku sakit banget, Bram. Kita ke rumah sakit sekarang, ya? Kandungan ibu lemah. Mungkin karena ibu banyak pikiran ya. Ibu harus rileks, tidak boleh tegang, tidak boleh berpikir macam-macam. Kasihan janin yang ada dalam kandungannya. Dan ibu juga nggak harus dirawat kok. Nanti saya kasih resep obat untuk buat kandungan. Makasih ya, Dok. Saya tinggal dulu ya. Kamu jangan khawatir ya. Pasti kandungan kamu baik-baik aja. Aku mau pulang sekarang, Bram. Kalau gitu aku antar kamu ya. Enggak usah, aku bisa pulang sendiri. Aku lakuin ini karena aku cuma lakuin yang terbaik buat kamu. Aku mau pulang sendiri ya, Bram. Aku aja yang antar kamu ya. Kamu udah baik kan, Nat? Iya, aku nggak kenapa-napa kok. Kamu kalau mau pulang, pulang aja, Bram. Nggak apa-apa. Aku nunggu di sini ya. Kamu sakit lagi, Say? Kamu ngapain ada di sini? Nadia, jadi begini cara kamu mau membalas dendam. Iya. Ini tuh nggak seperti apa yang kamu pikirin. Kamu tuh keterlaluan ya? Kamu gak tahu apa yang terjadi sama Nadia sama anak kamu hari ini? Itu bukan urusan kamu. Dan sekarang aku lihat sendiri apa yang kalian udah lakukan di rumahku. Kamu tuh jangan nuduh sembarangan ya, Mas. Jadi sekarang kamu gak usah menyangkal. Nyakal apa? Aku gak kayak kamu, Mas. Kamu tega duain Nadia. Dia itu istri yang baik. Kurang apa lagi? Ini bukan urusan kamu, Bram. Kenapa? Kamu marah? Jelas aku marah lah. Kalau aku tahu kamu nyakitin Nadia, dulu aku gak pernah menyerah untuk dapetin cinta Nadia. Oh, jadi kamu mau ngerebut istri aku? Silakan. Kenapa? Mau marah? Saya egois jadi laki-laki. Kamu tuh nggak tahu. Tadinya aku mau putusin Nova. Dan Nova masuk ke rumah sakit itu karena aku dan aku nggak sengaja. Dia ngancam aku. Setelah anak itu lahir, kalau aku nggak menikahin dia akan laporkan aku ke kantor polisi dan aku akan dipenjara. Gak usah banyak alasan, Mas. Harusnya kamu pilih di penjara dan kamu pilih anak kamu sama istri kamu. Kenapa? Pilih harta ini ya. Harta bisa dicari, Mas. Istri yang baik dan sakit hati nggak akan pernah balik lagi. Bram, kamu jangan sembarangan kalau bicara ya. Nggak mau. Berhenti. Udah, Bram, kamu lebih baik pulang aja. Pulang. Mas, kenapa kamu suruh dia pulang? Karena kamu takut kalau sampai dia babak belur. Kamu sayang sama dia, kamu cinta sama dia. Silakan. Enggak, Mas, aku nggak cinta sama dia. Sebenarnya aku pengen sekali untuk tidak percaya kalau adik aku punya hubungan sama kamu. Tapi sekarang aku udah lihat dengan mata kepala aku sendiri. Mas, percaya sama aku, Mas. Pasti. Dan setelah nanti anak ini lahir, kamu aku akan tahu. Ya Allah, suamiku benar-benar keterlaluan. Dia yang mendua, tapi malah hamba yang dituduh mendua dengan adiknya sendiri. Kalau bukan karena aku sedang hamil, pasti aku akan pergi dari rumah ini. Tapi hamba harus berjuang. Hamba tidak boleh menyerah. Karena hamba tahu masih ada waktu 9 bulan sebelum anak hamba melahirkan. Untuk membuat Mas Rizky itu lebih memilih aku dibanding Nova. Tolong kabulkan doa hamba ya Allah. Mas, sarapan dulu yuk. Sini aku bantu. Nadia, walaupun aku gak banyak membantu kamu, setidaknya kamu bisa curhat apapun yang kamu mau sama aku. Aku gak mau kamu memendam semua kesedihan kamu sendiri. Enggak kok, kata siapa aku sedih. Kamu kan tahu aku nggak boleh banyak pikiran. Aku harus bahagia demi anak aku. Istirahat, nanti temenin aku ke dokter kandungan ya. Aku pengen banget ditemenin sama suami aku. Bisa. Karena aku sama Mas Rizky udah janji untuk masuk. Maaf ya, aku nggak bisa nganter kamu ke rumah sakit. Karena aku udah janji sama Nova lebih dulu. Ayo sana, kita nganter kamu. Mas, kamu tuh udah gak peduli lagi sama anak kita, Mas. Udah deh, kamu tuh gak usah lebay. Ayo, Mas, kita pergi. Gak bisa memperlakukan aku seperti ini terus. Ada apa nih kalian ribut-ribut sampai kedengeran di luar? Kamu pergi jalan sedangkan aku minta temenin ke dokter kandungan, Bram. Bagaimanapun Nadia ini istri kamu. Anak yang dikandungnya ini adalah anak kamu. Kamu jangan selalu mencampuri urusan aku. Dia itu cintai sama kamu, bukan sama aku. Tapi kamu tega menjualkan dia. Kamu bisa diam, kamu. Kamu ngapain kesini, Bram? Kamu udah puas buat aku kayak gini? Sampai aku harus dirawat seperti ini. Aku ini kakak kamu. Ingat ya,
Mulai sekarang kamu aku pecat dan kamu nggak perlu datang ke kantor lagi. Kamu lupa aku pemegang saham di perusahaan itu juga. Udah, kamu gak usah pikirin. Sekarang kamu pikirin untuk sembuh dan akhiri hubungan kamu sama Nova. Diam kamu ya, Bram. Kamu tuh gak usah ikut campur urusan kakak kamu. Ya jelas aku ikut campur lah, kamu rusak hubungan mereka. Sadar kamu, Nova? Aku nggak butuh ya nasihat kamu. Udah deh, mendingan kalian tuh pergi. Karena Mas Rizky butuh istirahat. Dan aku yang akan merawat Mas Rizky. Yang lebih berhak merawat Mas Rizky itu cuma aku, istrinya. Tapi Mas Rizky lebih nyaman sama aku. Suster, saya mau tanya, siapa yang lebih berhak merawat Tasya? Istrinya kan? Iya, Bu. Lebih baik sekarang kamu pergi. Pergi? Sini, apa? Aku tuh gak ngerti ya, ada orang sebodoh kamu. Kamu tuh malah deketin Mas Bram sama Nadia. Kamu kan cinta sama Nadia. Harusnya kamu seneng dong kalau mereka itu pisah. Aku gak kayak kamu, memperjuangkan perasaan dengan cara licik. Aku cinta sama Nadia tulus. Kalau Nadia sama kakak aku dan dia bahagia, aku ikut bahagia. Dan kamu pergi dari sini. Pergi. Kamu minum obat dulu ya. Kamu nggak usah sok-sok perhatian. Itu bukan tugas kamu. Lagian kamu ngapain ada di sini sih? Kalau kamu tetap ada di sini, aku bukannya tambah sembuh tapi aku tambah sakit. Mendingan sekarang kamu panggil suster deh, karena itu udah tugas dia. Berikanlah kesembuhan pada suami hamba. Semoga engkau memberikan keajaiban pada suami hamba, agar ia tetap memilih hamba sebagai istri. Hamba-Mu padamu. Sepertinya Nadia memang nggak mencintai Bram. Memang aku yang salah. Benar apa yang dibilang Bram dulu. Uang bisa dicari, tapi kalau istri yang baik, kalau dia sudah pergi nggak akan bisa kembali. Kalau gitu biar aku antar aja, Mas. Dokter bilang kamu juga harus banyak istirahat. Makasih Bram. Tapi aku pengen bicara sama kalian berdua. Maafin aku ya kalau selama ini aku berprasangka buruk sama kalian. Karena aku pikiran kalau kalian berdua itu ada hubungan. Tapi ternyata aku salah. Mulai sekarang aku lebih pilih istri aku daripada Nova. Kamu yakin dengan keputusan kamu, Mas? Aku yakin dengan keputusan aku, walaupun nantinya aku akan harus menjalani penjara. Kalau gitu nanti aku akan carikan pengacara terbaik, Mas. Buat kamu, untuk bantu kamu juga. Oh iya Bram, kamu antar istri aku pulang. Sayang, aku minta izin sama kamu. Kalau sekarang aku harus ketemu Nova. Aku mau coba bicara baik-baik sama dia. Ya nggak apa-apa kok Mas, justru itu lebih baik. Aku seneng banget, aku bersyukur kamu ternyata pilih aku. Aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Akhirnya Mas Rizky itu udah bisa pulang dari rumah sakit. Akhirnya aku bisa berduaan terus pacaran lagi sama dia. Kamu tuh panjang umur banget sih. Kamu pasti kangen ya sama aku. Mulai sekarang kita gak ada hubungan lagi. Aku benar-benar sayang sama istri aku dan aku mencintai dia. Apaan sih? Kamu bercanda ya? Enggak, aku serius. Sekali lagi aku minta maaf sama kamu. Kalau kamu mau ngelaporin aku ke polisi, silakan. Karena aku gak mau. Aku mohon Mas, aku gak terima kamu putusin gini aja. Mas! Mas Rizky, aku mohon Mas! Mas! Sayang, aku jalan dulu ya. Iya, kamu hati-hati ya Mas. Sebenarnya aku tuh takut Nova nekat. Karena sampai sekarang kan dia belum laporin kamu ke polisi. Sayang, kamu gak perlu khawatir ya. Aku yakin aku baik-baik aja kok. Ya udah, aku buru-buru ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadia! Nova, kamu mau ngapain kesini? Nova, lepasin! Kamu tuh mau ngapain, Nova? Kamu pikir kamu bisa hidup tenang? Enggak! Aku gak akan biarin kamu hidup tenang! Enggak! Apa-apaan ini ya? Mas Rizky! Mas! Kamu ini apa-apaan sih, Nova? Ya Allah, Mas sadar. Mama gak boleh ninggalin aku. Nadia, kamu harus sabar ya. Pasti Mas Rizky akan baik-baik aja. Mas, kamu bangun. Alhamdulillah. Bram, Alhamdulillah kamu udah sadar, Mas. minta sama kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama aku mau kamu nikahin Nadia, Bram. Mas Rizky jangan bicara aneh seperti itu, Mas. Gak ada seorang pun yang bisa aku percaya selain kamu. Aku minta kamu janji, Bram. Aku akan coba, Mas. Makasih, Bram. Aku minta maaf ya sama kalian berdua. Kalau selama ini banyak salah sama kalian. Mas bangun, Mas Rizky bangun, Mas! Mas,
bebasin saya, Bu. Lepasin. Saya nggak sengaja semuanya. Lagian juga Mas Rizky sebentar lagi sembuh kok, Bu, Pak. Mohon bebasin saya itu nggak salah dan itu... Sepertinya ibu akan lama di penjara karena Pak Rizky meninggal dunia. Itu bercanda kan, Bu? Harus bebasin saya mau ketemu Mas Rizky nggak mungkin mati. Mas Rizky, ini anak kita, Mas. Dia ganteng sama seperti kamu. Andai kamu ada di sini, Mas, aku pasti bisa lihat mukanya. Kamu yang sabar ya, Nak. Makasih ya, Bram. Kamu selalu ada di saat aku butuh. Pasti aku akan selalu ada buat kamu. Nadia, apa kamu ingat pesan terakhir Mas Rizky? Apakah kamu ingin memenuhi hal itu? Aku gak masalah kalau kamu gak mau. Yang jelas aku janji, aku akan jaga kamu sama keponakan aku. Kalau gitu aku tinggalin kamu di sini sendirian. Bram, tunggu. Aku akan menepati wasiat terakhir dari Mas Rizky. Kamu serius, Nak? Aku akan menikah dengan kamu.